Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Baik, Kak. Kenapa tidak masuk? Kaki. Kita doakan supaya semua sehat ya. Ya. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, kita berdoa dulu supaya mendapatkan kelancaran dan ilmu yang barokah. Berdoa bersama bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas tentang SPLTV. Sebelum kita memasuki materi SPLTV, kalian harus mengulas kembali materi SPLDV yang telah kalian dapat di kelas 3 MTS. Apa sih Bu materi SPLDV itu? Materi yang memiliki dua persamaan dan dua variabel. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian harus menggunakan dua cara. Yang pertama ada eliminasi. Apa itu eliminasi? Menghilangkan satu variabel. Pintar, 100 Mas Ridho. Eliminasi dan substitusi. Apa maksud substitusi? Memasukkan satu variabel untuk mendapatkan nilai baru. Ya. Di sini di sini ada contoh soal SPLDV, di mana persamaan 1 X plus Y sama dengan 10 dan persamaan 2 X min Y sama dengan 2. Untuk mencari nilai X dan Y, kita cara pertama adalah menggunakan eliminasi salah satu variabel. Di sini Ibu mau menghilangkan variabel Y. Untuk menghilangkan variabel Y, jadi di sini harus ditambah. Sehingga 2X 10 tambah 2 12. X-nya sama dengan 6. X-nya ketemu 6. Selanjutnya kita mencari nilai Y dengan cara mensubstitusikan satu persamaan. Di sini Ibu menggunakan persamaan 1. X plus Y sama dengan 10. X-nya tadi berapa? 6. Plus Y. Sehingga Y-nya berapa, Nana? 4. Udah ingat? Oke, memasuki materi pada hari ini yaitu SPLDV. SPLDV tidak jauh beda dengan SPLDV, di mana SPLDV menggunakan dua variabel, sedangkan SPLDV menggunakan 3 variabel. Yang biasanya ada X, Y, dan Z. Ini adalah bentuk dari 3 persamaan SPLDV. Apa sih Bu? Kenapa sih Bu kita harus belajar SPLDV? Supaya apa? Supaya kita lebih melatih pemikiran kita untuk menjadi lebih kritis, lebih logis, dan lebih mengerjakannya secara sistematis. Yang awalnya kalian hanya belajar 2 variabel, sekarang menjadi 3 variabel. Manfaat SPLDV. Sesuatu hal itu nggak ada yang mutlak, pasti ada manfaatnya. Begitu juga dengan belajar SPLDV. Bisa dibaca manfaat dari SPLDV. Ibu mau mengambil salah satu contoh manfaat SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalian kalau mau ke kantin kan 3 orang atau 4 orang. Biasanya belinya dalam satu person. Biasanya diisi gorengan macam-macam banyak banget. Nah, dengan itu tadi kalian akan bisa menentukan harga gorengan ini itu 1.000, harga gorengan ini itu 3.000, harga gorengan kirek 1.000. Nah, dengan menerapkan materi SPLDV, kalian akan bisa menentukan harga persatuan dari gorengan tersebut. Selanjutnya ada motivasi mempelajari SPLDV. Untuk semangat, untuk lebih giat dalam mempelajari SPLDV, bayangkan saja ketika kalian mempunyai ilmu yang pasti, bukan ilmu yang ambang-ambang. Jadi ketika kalian sudah mempelajari SPLDV, jadi kalian kan tahu strukturnya. Oh, untuk cara menghitung ini itu caranya harus pertama langkah ini, yang kedua langkah ini, sehingga hasil gorengan satu gorengan otak itu jumlahnya 1.000. Hasil cireng itu jumlahnya harganya 2.000. Bukan kira-kira gorengannya itu harganya semene, kira-kira cirengnya harganya itu semene. Jadi dengan mempelajari SPLDV kita lebih yakin bahwa perhitungan kita atau ilmu kita bisa berguna dan diterapkan secara baik. Di sini pada contoh SPLDV supaya kalian lebih mantap. Di sekolah 3 orang membeli kombinasi makanan yang berbeda-beda. Rina membeli satu nasi goreng, 1 es teh, dan 1 telur dadar. Harganya
satu pelajaran. Lanjut, kita akan mengerjakan penyelesaiannya dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita tulis persamaannya dulu. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Yang dimana persamaan 1 tadi punyanya siapa? Tidak. Persamaan 1 tadi siapa yang beri? Bisa. Persamaan 2 tadi Budi, dan persamaan 3 tadi Santi. Dimana X-nya tadi adalah nasi goreng, Y-nya tadi es, dan Z-nya adalah Oke, langkah pertama kita harus mengeliminasi dua persamaan. Harus dua persamaan. Ini menggunakan persamaan 2 dan 1. Kita masukkan persamaan 2 dan kita masukkan persamaan 1. Sehingga Z-nya hilang, Y-nya sebenarnya juga hilang, tinggal X. X-nya adalah 7. Apakah harus persamaan 2 dan 1? Tidak harus. Jadi kalian terserah menggunakan persamaan berapapun, yang intinya dua persamaan. Langkah selanjutnya yaitu kita mensubstitusikan X ke persamaan 1. Tadi X-nya kan sudah ada nilainya 7.000. Kita masukkan persamaan 1. Sehingga 7.000-nya yang awalnya positif, kita pindah ke pindah luas, akhirnya jadi negatif. Sehingga menjadi Y plus Z sama dengan 9.000. Di sini kita memunculkan SPLDT. Persamaan baru, yaitu persamaan dengan dua kali. Dari sini masih belum kelihatan Y-nya jumlahnya berapa, Z-nya jumlahnya berapa. Sehingga kita harus meneruskan langkah selanjutnya, yaitu mensubstitusikan X-nya lagi ke persamaan 3. Kita tulis persamaan 3. Sehingga X per 2 Y per 3 Z sama dengan 27.000. Kita masukkan X-nya 7.000, kita pindahkan luas, sehingga 27.000 dikurangi 7.000. 27.000 dikurangi 7.000, hasilnya 20.000. 2Y dan 3Z-nya masih tetap. Dari langkah-langkah tersebut masih belum menemukan kita Y-nya berapa, Z-nya berapa. Jadi kita harus tetap kita harus melanjutkan penyelesaian soalnya. Di sini Ibu mau mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Kenapa harus persamaan 4 dan 5, Bu? Karena persamaan 4 dan 5 kan tadi tinggal dua variabel. Jadi kita mengulas lagi ke SPLDT. Sehingga lebih memudahkan kita untuk mencari nilai dari suatu persamaan. Di sini ada persamaan 4 dan 5, kita masukkan. Karena tidak bisa dieliminasi, kita harus menyamakan persamaan 2 dan 1 dan 2-nya. Untuk ada salah satunya variabel yang bisa dieliminasi. Sehingga yang atas Ibu kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2, menghasilkan 2Y per 3Z sama dengan 20.000. 2Y per 3Z sama dengan 18.000. Y-nya kita eliminasi sehingga tinggal Z-nya adalah 2.000. Kita sudah mendapatkan nilai S, kita sudah mendapatkan nilai Z, dan belum kita cari adalah nilai Y. Untuk mencari nilai Y, kita substitusikan ke persamaan 1. X plus Y plus Z sama dengan 16. X-nya kita masukkan 7.000, Y-nya masih tetap, Z-nya kita masukkan tadi berapa? 2.000. Kita pindahkan semua luas dari 7.000 dan 2.000 yang positif ke luas kiri, sehingga menjadi negatif. Ketemulah Y yang bernilai 7.000. Dari sini kita sudah mendapatkan nilai X yang tadi apa? Nasi goreng 7.000. Mendapatkan nilai Y yang tadi kita mintakan apa? Berapa ribu? 7.000. Mendapatkan nilai Z apa tadi Z? Harga 2.000. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan oleh Bu Almas. Untuk kalian lebih memantapkan materi akan dilanjutkan oleh Bu Ras. Monggo Bu Ras. Baik anak-anak, tadi kan udah belajar bersama Bu Almas. Sekarang bersama Bu Laras akan memantapkan materi SPLDT. Anak-anak masih semangat kan? Bagus. Itu bagi kelompoknya dulu ya. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Sebentar, ini Mas Rusman mungkin sama Mbak Elin di sini. Ayo, Rusman. Ya, cepat. Nah, sekarang Ibu bagi alfabetnya dulu. Ke belakang. Nah, sekarang perhatikan Ibu. Di sini Ibu mempunyai gambar beberapa peneliti. Bayangin kalian jadi peneliti. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul setelah kalian belajar bersama Bu Almas tadi tentang SPLDT? Berapa bijinya, Bu? Bagus. Berapa harga
seterusnya. Yang lainnya gimana? Ada? Oke, nggak apa-apa. Dari sini kalian sudah merasakan pemanasan belum? Sudah. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tugas kalian yaitu membuat proyek. Tenang, karena proyeknya ini berkelompok. Nah, ini telah tersedia beberapa sinek. Jadi nanti kalian akan menjadi reseller. Reseller itu distributor atau perantara. Nanti kalian pulaan atau belanja ambil setiap ini paket sesuai kelompoknya. Misalnya kelompok A itu ambil paket A dan seterusnya. Nah, kalian kan jadi reseller nih. Nah itu kalian akan apa yang kalian lakukan untuk mempromosikan paket kalian? Membuat apa? Membuat poster promosi. Nah, jadi tugas yang pertama itu membuat desain promosi ini. Tapi sebelum kalian membuat promosi, kalian kan belum tahu harga di dalam produk kalian itu apa. Jadi tugas yang kedua itu mencari harga per paketnya. Sebelum kalian mencari harga paketnya, kalian itu mencari harga per bijinya di dalam ini ada berapa harganya. Nah itu punya ada di AKTP kalian yang kalian bisa. Ini ya, Ibu bagi dulu. Nah nanti kalian itu tugas pertama itu mencari harga dulu dengan penyelesaian SPLTP tadi. Itu kalian ketik di Word. Terus untuk desain yang kalian taruh di bawahnya. Kalau tidak muat di kertas selanjutnya. Baik anak-anak, ini kalian coba. Bagus. Ibu kasih waktu. Oh iya, sebelum itu kalian setelah mengerjakan proyek kalian itu mempresentasikan hasilnya di depan kewajiban. Oke, Ibu kasih 10 menit dari sekarang. Waktu hampir 10 detik. Ibu hitung 5 detik mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tangan-tangannya semua. Ayo angkat tangan dulu. Sudah. Kira-kira kelompok mana nih yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompoknya silakan. Beri semangat dulu dong. Kelompoknya ikut kiri di kelompoknya. Oh iya, bentar. Oke teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok T, kelompok 3. Nama kelompok kita apa teman-teman? Ini adalah hasil dari pengerjaan kelompok kami. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Laras dan Ibu Alma dengan soal di atas yang ada di LKPD. Terus jadi penyelesaiannya yang pertama itu ada persamaan di mana ada persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Kemudian ditanya berapa harga satuan masing-masing jajan yang dijual oleh ibu kantin. Nah, kemudian ditemukan dari persamaan tadi untuk langkah yang pertama eliminasi atau penghilangan satu variabel. Eliminasi persamaan 2 dan eliminasi persamaan 1, di mana itu akan menghasilkan persamaan 4 X sama dengan 2000. Kemudian yang langkah kedua atau B itu substitusi atau memasukkan variabel ke dalam persamaan 4 ke
persamaan 1, di mana menghasilkan persamaan yang kelima, yakni Y ditambah Z sama dengan 4.000. Kemudian nama yang ketiga ada substitusi persamaan 4 ke persamaan 3 dengan menghasilkan persamaan 6, yakni 2Y plus 3Z sama dengan 10.000. Kemudian eliminasi persamaan 5 dan persamaan 6, di mana menghasilkan persamaan 7, yakni Z sama dengan 2000. Kemudian substitusi persamaan 7 ke persamaan 5 dengan menghasilkan persamaan 8, yakni Y sama dengan 2000. Jadi harga satuan jajan adalah harga satuan jajan SM yang kita misalkan X sama dengan 2000 dan harga satuan jajan Kokobol yang kita misalkan Y sama dengan 2000 dan harga happy twist yang kita misalkan Z sama dengan 2000 dan pada paket C ini kan ada jajan MM berjumlah 1 harganya 2000 dan paket C jajan Kokobol berjumlah 2 ya. Kokobol mana Kokobol? Kokobol dia 2 itu seharga 4000 dan paket C itu ada yang namanya Happy Twist dengan jumlah jajan 3 yakni seharga 6.000. Jadi harga paket C adalah 2000 ditambah 4000 ditambah 6000 sama dengan 12.000. Jadi harga dari jajan ini adalah 12.000. Nah, ini adalah hasil dari proyek kami, yakni membuat desain proyek di mana ada MM ini isi 1, coba isi bol. Jadi itu isi 3. Seperti itulah hasil kerja kami. Terima kasih Bu. Kita koreksi dulu ya untuk kelompok C. Apakah benar jawabannya? Ya Bu. Untuk kelompok C itu, nah ini jawabannya semua paketnya itu harga 12.000. Jadi semua pekerjaan dari kelompok C itu benar setiap langkah-langkahnya. Riset namanya. Dari kegiatan ini kalian sudah belajar matematika dikaitin sama dunia nyata. Kira-kira kalian suka nggak dengan model seperti ini? Suka. Paham ya? Dari kegiatan tadi pembahasan bersama Bu Ahmad dan pemantauan bersama Bu Laras, kita dapatkan bahwa SPLTP itu adalah cara menyelesaikan 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang saling berkaitan untuk menemukan nilai yang memenuhi semuanya secara bersamaan. Intinya, SPLTP itu membantu memecahkan intinya persoalan kompleks dengan mencari hubungan antar jenis dalam beberapa persamaan. Oke, untuk kelompok lainnya, Ibu mohon maaf ya untuk mempresentasikan itu hasilnya di pertemuan selanjutnya karena Ibu ada rapat bersama Bu Ahmad, Bu Guru jam 11:30 nanti. Mohon maaf ya. Ya, Bu. Karena kalian sudah berkontribusi besar dalam pengerjaan ini tadi, Ibu tidak memberikan kalian PR. Kalian semangat? Oke, tapi kalian tetap belajar ya di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar SPLTP dengan metode determinan. Oke, Ibu akhiri. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara Laras sama Almas. Sudah bagus tadi tampilannya. Yang saya komentar sedikit aja, kasih masukan aja. Yang pertama, model yang pertama nge-rap gitu ya. Tahu nge-rap ya berarti ya? Apa itu? Cepet banget. Model kedua kalem banget. Jadi perpaduan yang unik. Kemudian yang kedua, masukan tadi yang dicontohkan tadi ada X itu nasi goreng,
Y itu ST, Z itu telur dadar. Itu ada yang kurang pas. Yang di penjelasannya di awal, yang red. Itu kurang pas. Kenapa? X itu nasi goreng, Y itu ST, Z itu telur dadar. Itu kurang pas. Apa yang kurang pas? Kira-kira? Bukan, langkah-langkahnya sudah oke. Pemisahannya tadi yang kurang pas. Harusnya apa? Iya, X-nya tadi nasi goreng, Y-nya ST, Z-nya telur dadar. Apa? Kalau kita kembalikan misalkan X-nya adalah 10.000 gitu, berarti apa berarti itu? Harganya kan ya, harganya ya. Jadi sering kali kesalahannya di situ. Sebenarnya sepele, tapi jadinya nanti ketika dikembalikan ke soalnya itu jadi nggak pas, nggak connect. Jadi hati-hati memisahkannya, bukan di sininya, bukan gantian soal, tapi yang di awal-awal penjelasan. Itu kan tadi dijelasin bahwa oke, X itu apa? Anak-anak, X itu adalah nasi goreng gitu tadi. Harusnya nggak gitu. X itu adalah apa? Harga nasi gorengnya. Sehingga nanti ketika ketemu X-nya itu 10.000, maka nanti kan dikembalikan lagi. Oh, berarti X itu apa tadi? Harga nasi goreng 10.000, bukan nasi gorengnya 10.000. Beda loh. Kalau nasi goreng 10.000 itu berarti penasihatnya bisa aja banyaknya nasi goreng itu ada 10.000. Gitu ya, paham saya? Kemudian di kesimpulan di yang model kedua tadi bilang bahwa di PPT-nya dia bilang oke, SPLDV adalah metode. Ya bukan, SPLDV kok metode? Karena nanti justru malah di SPLDV nanti itu ada metodenya. Metodenya apa tadi? Nah, SPLDV-nya sendiri ya bukan metode loh, atau bukan tadi gitu ya tadi ya. Kemudian yang saya tanyakan tadi alur project nih, saya rada bingung dari alur project. Tadi kan anak-anak dikasih paket ABCD. Paketnya beda-beda nih ya berarti ya? Paketnya beda-beda, tapi soal yang dikerjakan sama. Terus tujuannya apa dikasih tadi? Mengetahui harga satu bijinya dari Pak. Jadi kan soalnya sama, tapi kan yang di dalam paket kan berbeda. Jadi kemungkinan tergantung jumlah yang di dalam plastik paketnya itu kan Pak. Oke, salah ya. Misalkan nih paket A tadi kan berarti kan jajan MM, jajan cocoba sama happy itu ini beda-beda berarti ya. Tapi soalnya ditekan sama, itu kan ya. Lah terus soal aktivitas kedua bilang gini, membuat proyek berupa desain poster promosi. Lah apa yang mau dipromosikan? Padahal harganya tetap. Harganya apa, ada diskon? Harganya tidak ada diskon Pak. Tapi kan setiap paket kan pasti nilainya harganya beda-beda. Ya pasti berbeda karena isinya berbeda. Lah yang membuat promosi apa? Tahu arti promosi ya? Ya, kalau ini kan ada misalkan ini reseller A, reseller B, reseller C, reseller D, beda-beda harga tapi beda. Ya beda-beda, tapi kan misalkan di situ kan nggak ada diskon nih, terus apa yang mau dipromosikan kalau nggak ada diskon? Artinya kan harga ketika kita ecer kan harganya tetap sama itu, ya nggak sih? Oke, misalkan paket A ketemu 5.000, paket B ketemu 7.000, lo berarti paket B itu lebih mahal, tapi kan isinya lebih banyak. Bukan karena paket B ini harusnya 7.000, karena dia dipotong 5%, jadinya cuma sekian ribu, jadinya dapat promosi lebih banyak nih, dapat promo lebih bagus nih. Tahu promo ya berarti ya? Paling enggak nanti setidaknya idenya udah bagus, ada project tadi, cuma kan tapi kalau saya bayang tadi kalau di EC kan tetap sama harganya. Terus apa yang mau apa yang mau dipromosikan gitu loh? Mungkin cuma kelompokannya doang Pak. Biasanya kan kalau hampers gitu ya Pak. Kalau hampers kan biasanya isinya tetap beda-beda. Ada hampers satu, hampers A itu isinya umpama kerudung, terus sipur, terus ini. Nah harga 15. Tetap harganya setiap barangnya itu sama, tapi di dalam paketnya itu isinya beda. Kayaknya coba. Enggak, biasanya tuh kalau yang lebih banyak isinya itu lebih murah. Maksudnya gini, ya tadi loh, pasti ada potongan, enggak mungkin enggak. Ya kalau kalian beli aja sama beli banyak itu loh.
Itu kan kalau misalkan kamu beli permen satu, misalkan katakanlah 100, kalau isi 50 kan harusnya 5.000, ya gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kamu kalau beli satu buat 5.000, pasti lebih murah itu, nggak mungkin enggak. Pasti paling harganya paling cuma 3.500 atau 3.800. Itu pasti gitu, coba cek di dia di atas. Dipotong sehingga nanti bisa dibandingkan nanti. Tapi cara membuat soalnya nanti dikaitkan. Apakah boleh? Justru permasalahan atau proyek yang lebih bagus itu adalah ketika soal matematika itu dikaitkan dengan materi yang lainnya. Itu bagus malah bagus, bukan tidak boleh, malah bagus. Artinya berarti materi matematika ini nggak terpisah gitu loh. Dia itu kayak satu kesatuan, bisa dikaitkan dengan materi ini tuh gitu. Malah lebih bagus cara membuat. Cuma di desain yang lebih bagus lagi masalah itu. Bukan hanya sekedar potongan aja. Ada lagi? Sebenarnya oke banget. Sampai dibelani seragamnya sama, kaos kakinya sama. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak, terima kasih. Oke, semoga lebih baik lagi besok pas pada PPL ya. Belum PPL ya? Semoga lebih baik, lancar. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan mengomentari Kelompok kalian. kelompok kalian. Jadi yang pertama itu tadi disampaikan kepada Mbak Almas tadi kan penyampaiannya itu terlalu cepat dan harusnya lebih perlahan. Bagaimana? Oke. Memang saya agak sadar kalau memang agak cepat. Tapi dengan penyampaian yang segitu itu sudah makan waktu 10 menit lagi. Dan emang targetnya kita itu 10 menit. Satu orang itu 10 menit biar enak. Lanjut. Lalu yang kedua juga sama, yaitu Mbak Almas, Ya. karena kecepatan yang terlalu cepat jadinya salah kata. Yang seharusnya ruas kanan bilangnya ruas kiri. Bagaimana tanggapannya? Oke, mungkin emang terlalu cepat sampai nggak sadar ya. Terima kasih. Terus? Dan juga ada di PPT ada kurang Z sama dengan 7.000. Nah itu kan nggak ada Z sama dengan langsung 7.000 tadi. Itu tadi sudah sadar dan sudah saya sampaikan kalau saya tadi Bu Almas itu. Ya untuk yang lainnya sih sudah bagus ya. Bagus. Selanjutnya bagus, tinggal lebih pede lagi. Terima kasih. Yang Ya, wassalamualaikum warahmatullahi